Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada para pengikut mereka yang memiliki kebenaran sampai hari kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul dan beraktivitas seperti biasa dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa menyayangi meskipun hewan-hewan sembelih, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-temanku sekalian, kali ini kita akan membahas 5 janji Allah yang sangat menakjubkan bagi kita yang pelihara kucing. Memelihara kucing ternyata termasuk ke dalam suatu ibadah sehingga dapat mendatangkan pahala bagi pemeliharanya. Kucing bukanlah hewan yang najis, maka dari itu jika ada kucing masuk ke dalam rumah sebaiknya jangan diusir, melainkan pelihara atau diberi makanan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai, Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Albani adalah bagi sebagian orang pelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintanya kepada hewan peliharaannya itu. Namun ternyata menurut Islam, pelihara kucing juga mendapatkan banyak manfaat. Hal itu karena kucing merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 5 janji Allah yang sangat menakjubkan bagi kita yang pelihara kucing. Antara lain, barang siapa yang menyayanginya maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Karena itu berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Selain itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 5 janji kepada mereka yang menyayanginya. Berbagai hewan, salah satunya seperti kucing. Lantas, apa saja kelima janji Allah itu? Yang pertama, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Salah satu tujuan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mendapatkan rahmatnya. Ternyata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat diberikan kepada orang yang suka menyayanginya, hewan seperti kucing. Yang kedua, dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang suka melihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hewan seperti kucing, dalam suatu riwayat dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski memberi minum seekor anjing. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, dikaitkannya dengan kerudungnya, lalu diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatan itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bernilai sedekah bagi orang yang suka pelihara kucing. Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing, sama halnya mereka belajar untuk bersedekah.
Hal itu karena ia memberi makan minum dan kasih sayang pada hewan yang menjaga peliharaannya. Maka di saat itulah apa yang ia lakukan bernilai sebagai sedekah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang maka baginya sebagai sedekah. Yang keempat, mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama pada kucing, sangat dianjurkan khususnya bagi umat Islam, agar kelak orang yang tersebut mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syiarnya di kitab Adabul Mufrad. Setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kepada kucing. Hal ini agar kelak orang tersebut mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing, menyiksanya jika dipelihara tidak diberi makan, maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatannya itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika ia mengurungnya. Bahkan dia tidak memberikannya makan serangga di bumi. Hadis riwayat Muttafaq al-Alaih. Yang kelima, menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Hai seorang-orang yang melihara kucing ataupun binatang lainnya sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut seperti memberi makan, bahkan membersihkan kotorannya telah akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Demikianlah penjelasan mengenai janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka pelihara hewan, khususnya kucing. Semoga siapa saja yang membaca ini bisa mendapatkan pengetahuan agar ketika pelihara hewan dapat meliharanya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.